Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Eka Nuritasari. Saya Aidu Septiani. Saya Endang Sulastri. Saya Intan Kusumawardani. Saya Mahireta Maharani. Saya Stefani Yuliana. Kami dari kelas 12 RPL 1. Di sini kami akan mempresentasikan proyek pengganti prakering kami, yaitu aplikasi sederhana data peminjaman buku perpustakaan. Berikut presentasi kami. Buat project baru dengan cara klik File, New Project, Next, dan beri nama latihan PBO. Setelah itu, klik Finish. Kemudian, kita membuat file di dalam project latihan PBO dengan cara klik kanan, New, Java Package, dan kita beri nama latihan PBO. Klik Finish. Untuk membuat aplikasi peminjaman buku, kita membuat database-nya terlebih dahulu. Pertama-tama, buka aplikasi Exam. Kemudian kita start Apache dan MySQL. Lalu klik Admin. Di sini kita diarahkan di PHP MyAdmin. Untuk membuat database-nya, kita klik New, beri nama latihan PBO, kemudian klik Create. Membuat file baru dengan nama koneksi. Setelah itu, kita buat record terlebih dahulu. Berikut ini merupakan sintak yang ada di dalam bracket. Untuk latihan PBO ini merupakan nama database kelompok kami. Pada bagian cat, kita beri dialog pesan koneksi gagal. Jadi, jika koneksinya gagal, maka secara otomatis akan menampilkan pesan bahwa koneksinya gagal. Selanjutnya, kita membuat file untuk aplikasi kita dengan cara klik kanan pada latihan PBO, New, JFrame-from, kemudian kita beri nama data perpustakaan, kemudian klik Finish. Kemudian kita menentukan file yang kita butuhkan. Di sini kelompok kami menggunakan file di antaranya ID, nama, kode buku, judul buku, jumlah buku, dan status. Kemudian kita membuat tabel di dalam database yang kita buat tadi. Dengan cara klik database yang kita buat tadi. Beri nama tabel tabel_perpustakaan. Untuk kolom, sesuaikan dengan file yang dibutuhkan. Di sini kita menggunakan 6. Jadi, number of column kita isikan dengan 6. Kemudian klik Go. Saya akan melanjutkan presentasi teman saya sebelumnya. Setelah itu, kembali ke NetBeans. Kemudian kita membuat desain data peminjaman buku perpustakaan dengan cara kita klik palet. Untuk judul kita menggunakan label. Untuk bagian ini kita menggunakan text field. Kemudian ukuran sesuaikan kebutuhan kita. Sedangkan untuk status kita menggunakan combo box, di mana isinya dipinjam dan dikembalikan. Kita sesuaikan terlebih dahulu dengan cara klik kanan, kemudian properties. Di bagian model kita ketikkan pilih dipinjam dan dikembalikan. Yang dibatasi oleh tanda koma
Untuk option pilih ini merupakan option awal. Di sini setiap button kita beri ikon yang kita download dari website Icons 8. Masing-masing text field kita tentukan variabelnya untuk memudahkan dalam pembuatan program nantinya, yaitu dengan cara klik kanan change name variable. Untuk text field nama kita beri nama variabel txt nama. Untuk kode buku kita beri variabel txt kode buku. Untuk judul buku kita beri variabel txt judul buku. Untuk jumlah buku kita beri variabel txt jumlah buku. Untuk status kita beri variabel cmp status. Kemudian untuk tabel kita gunakan jtabel. Di atas tabel kita membuat button cari dan text field cari. Untuk button cari kita menggunakan variabel btn cari. Untuk text field kita menggunakan variabel text cari. Bagian bawah kita membuat 5 button, yaitu simpan, edit, hapus, refresh, keluar. Masing-masing button kita sesuaikan variabelnya. Untuk button simpan kita beri nama variabel button simpan. Untuk button edit kita beri nama variabel button edit. Untuk button hapus kita beri nama variabel button hapus. Untuk button refresh kita beri nama variabel button refresh. Dan untuk button keluar kita beri nama variabel button keluar. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya yang sebelumnya. Kita akan membuat button home, yaitu tombol untuk kembali ke halaman awal beranda. Untuk memerindah tampilan, di sini kita menggunakan gambar, di mana gambarnya sebagai berikut. Buka file, kemudian masukkan gambar dengan cara membuat folder img di project latihan PBO. Seret gambar ke dalam folder img. Untuk memasukkan gambar ke desain kita, pertama ubah dulu layout J-frame kita dengan cara klik kanan Save Layout, Absolute Layout. Setelah itu kita masukkan label, lalu kosongkan teksnya. Kemudian klik kanan Properties, Icon. Pilih gambar yang sudah kita masukkan tadi. Setelah itu klik OK. Untuk button home kita juga lakukan hal yang sama seperti pada saat mengubah desain tampilan. Untuk button kita buat transparan agar menyesuaikan background yang telah kita buat. Dengan cara klik kanan Properties, Content Area File-nya kita hilangkan centangnya. Kemudian buka bagian source. Untuk bagian awal kita import package. Ini merupakan function refresh. Ini merupakan function ambil data. Di bagian ambil data kita buat sesuai field. Kemudian kita membuat try catch. Di dalam try kita ketikkan sinteks untuk menghubungkan file koneksi dengan aplikasi kita. Di bawahnya kita ketikkan query untuk menampilkan data dari database, yaitu select bintang
from TB perpustakaan, di mana bintang ini merupakan tanda untuk mengambil semua data. Di sini kita buat variabel nomor yang diawali angka 1. Kita buat perulangan, di mana perulangan ini digunakan untuk melakukan perulangan sesuai dengan jumlah data yang ada di database. Kemudian di sini ada sintaks res getString. GetString ini merupakan sintaks untuk mengambil data. Jika di sini ID, maka nanti akan ditampilkan ID. Begitu juga seterusnya. Untuk ID, nama, kode buku, judul buku, jumlah buku, status disesuaikan dengan variabel yang ada di database tabel perpustakaan. Untuk bagian catch, kita beri JOption jika gagal mengambil data, yaitu dengan menampilkan pesan gagal mengambil data. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya sebelumnya. Pertama, klik 2 kali pada button simpan. Ketikkan sintak berikut. Sintak ini adalah variabel nama yang mengambil data dari txt nama. Txt nama berasal dari variabel text field, begitu juga seterusnya. Buat try catch, ketikkan sintak untuk menghubungkan koneksi dari file koneksi ke file kita. Kemudian ketik sintak SQL untuk menyimpan data. Sintaknya adalah insert into tabel, yaitu tb underscore perpustakaan values 0 petik 1 petik 2 plus nama variabel yang ada dalam database. Ketikkan juga contoh di atas untuk membuat file-file selanjutnya sesuai dengan yang ada di dalam database. Tambahkan juga JOption untuk jika data berhasil disimpan maka akan muncul pesan data berhasil disimpan. Kemudian tambahkan juga function refresh di dalam catch yang berguna untuk jika data gagal disimpan maka akan muncul pesan data gagal disimpan dan pesan errornya. Kita kembali ke desain bagian tabel, klik kanan, event, mouse klik. Ketikkan sintak berikut. Di sini maksudnya ID adalah yang berada di dalam tabel data perpustakaan. Tabel data perpustakaan merupakan variabel yang berada di dalam tabel kita. Dan ini merupakan urutan untuk kolom. Ketik 2 kali pada button edit, maka secara otomatis kita akan diarahkan ke dalam coding untuk button edit. Tuliskan variabel semisal kode underscore buku. Ini merupakan variabel untuk kode underscore buku. Dan kemudian untuk txt kode buku merupakan variabel text field kode buku. Selanjutnya kita buat try catch. Di dalam try kita buat sintak untuk menghubungkan file koneksi dengan file aplikasi yang telah kita buat. Ketikkan lagi sintak SQL untuk melanjutkan proses update. Tambahkan juga JOption jika data berhasil diedit, maka akan muncul pesan data berhasil diedit.
Kemudian panggil juga function refresh yang digunakan untuk mengkosongkan semua field setelah data disimpan. Panggil juga JOption di dalam catch yang berfungsi untuk jika data gagal diedit maka akan muncul pesan data gagal diedit dan pesan errornya. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan teman saya yang sebelumnya, yaitu button hapus. Kita bisa klik 2 kali ataupun bisa juga dengan klik kanan, event, action, action performat. Kemudian kita akan diarahkan di mana kita harus menuliskan shortcode kita untuk button hapus. Yang pertama adalah kita deklarasikan terlebih dahulu variabel ID. Yang kedua adalah try dan get, di mana di dalam try kita ketikkan sintak, yaitu untuk menghubungkan file koneksi dengan file kita. Kemudian di bawahnya adalah kita ketikkan sintak SQL untuk menghapus data, di mana sintaknya adalah delete from nama tabel kita yang ada di database, yaitu tb_perpustakaan, where ID sama dengan ID. Jadi kita menghapus datanya berdasarkan ID. Kemudian kita ketikkan JOption, di mana JOption ini digunakan untuk menampilkan pesan jika data berhasil dihapus. Jika data berhasil dihapus, maka program akan menampilkan dialog pesan yaitu data berhasil dihapus. Kemudian refresh, di mana function refresh ini berasal dari atas ini, di mana gunanya untuk mengkosongkan text field. Kemudian di dalam cat kita beri JOption, di mana JOption ini digunakan jika kita tidak berhasil menghapus data. Jika kita tidak berhasil menghapus data, maka program akan menampilkan dialog pesan data gagal dihapus dan pesan kesalahannya atau apa errornya. Selanjutnya adalah button refresh. Kita bisa seperti tadi, klik 2 kali atau klik kanan, event, action, action, performat. Nah, kita akan dialihkan lagi di mana kita harus mengetikkan shortcode kita untuk button refresh. Pada button refresh ini kita hanya memanggil function refresh, di mana function refresh ini berasal dari alas ini. Nah, text field ID, nama, kode buku, judul buku, jumlah buku. Jika kita klik refresh nanti, maka akan dikosongkan. Nah, di dalam peti ini tidak ada apa-apa, artinya data yang kita masukkan nanti akan dikosongkan. Kemudian untuk combo box status nanti akan dialihkan ke pilih atau nilai awalnya. Selanjutnya adalah button keluar. Di sini kita bisa juga dengan cara klik close bawaan dari NetBeans, tetapi kita coba buat button keluar sendiri. Caranya adalah klik 2 kali pada button keluar atau bisa juga dengan klik kanan, event, action, action performat. Nah, kita di sini akan diarahkan lagi, di mana kita harus mengetikkan shortcode untuk button keluar. Pada button keluar ini, kita hanya mengetikkan function dispose.
Nah, function dispose ini gunanya adalah untuk memberhentikan frame yang kita jalankan. Selanjutnya adalah pencarian data. Di sini pencarian data digunakan jika data yang kita punya banyak, kita tidak perlu mencari satu persatu, tetapi kita bisa langsung mencari melalui button cari. Pertama kita klik 2 kali atau klik kanan, event, action, performat. Nah, kita akan diarahkan di mana search kode kita harus diketikkan untuk button cari. Yang pertama, kita buat try dan cat terlebih dahulu. Untuk try, kita ketikkan yang pertama yaitu sintak untuk menghubungkan file koneksi dengan file data perpustakaan kita. Yang kedua, kita ketikkan sintak SQL untuk melakukan pencarian data. Sintaknya seperti ini, select bintang from nama tabel kita yaitu tb_perpustakaan, where kode buku, kemudian seperti ini. Nah, pencarian data ini berdasarkan nama dan juga judul buku. Setelah itu, jika pencarian berhasil, maka tabel akan menampilkan data sesuai data yang dicari, di mana tabel akan menambahkan field nomor, ID, nama peminjam, kode buku, judul buku, jumlah buku, dan status sesuai data yang dicari. Di mana nomor ini berasal dari perulangan yang dimulai dari nomor 1. Kemudian untuk ID berasal dari database field ID. Untuk nama peminjam berasal dari database file nama. Kemudian untuk kode buku berasal dari file kode buku, begitu pula untuk seterusnya. Setelah itu untuk cat kita beri J option jika gagal mengambil data. Jika gagal mengambil data, maka program akan menampilkan pesan gagal mengambil data. Saya akan melanjutkan pembahasan teman saya sebelumnya. Pertama-tama, kita membuat file baru terlebih dahulu. Dengan cara klik kanan pada latihan PBO, kemudian tekan New G frame from. Kemudian kita ganti class name dengan nama Home. Kemudian kita tekan Finish. Di dalam desain home, kita akan membuat satu button. Untuk gambar ini, kita akan memasukkan label. Kemudian, kita klik kanan, Edit Text. Kemudian, kita kosongkan label. Kemudian, klik kanan, Properties. Kemudian kita masukkan icon. Kemudian kita tekan OK. Setelah itu, klik 2 kali pada button yang sudah kita buat. Ketikkan sintak seperti ini. Yang ini merupakan file yang akan kita tuju.
Kita buat desain terlebih dahulu menggunakan desain yang telah disediakan. Desainnya sebagai berikut. Kemudian kita tekan palet, masukkan 2 text file, dan juga button. Text field yang pertama, kita beri nama variabel txt_uname. Kemudian, text field yang kedua, kita beri nama txt_password. Dan untuk button, kita beri nama btn_login. Button ini akan kita buat transparan dengan cara klik kanan, Properties, hilangkan centang pada konten area field, kemudian close. Klik 2 kali pada button login, kemudian kita akan diarahkan pada coding login. Kita buat percabangan dengan if. If yang pertama, kita ketikkan seperti ini. Jika uname tidak dituliskan, maka akan muncul pesan isi username. Untuk else if yang pertama, kita ketikkan seperti ini. Jika password tidak diisikan, maka akan muncul pesan isi password. Dan untuk else if yang kedua, kita ketikkan seperti ini. Untuk else if yang kedua, jika digunakan, maka kita akan isi admin untuk uname dan password 123. Maka kita akan dialihkan pada home. Dan untuk else yang terakhir, jika password dan uname tidak diisikan dengan benar, maka akan muncul pesan tidak sesuai.